terima kasih waktunya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sehat semua, diberkati, penuh gairah baru tentunya. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita berdoa. Ya. Nah, ini judulnya Bapak Ibu Saudara, ya, pernyataan Tuhan Yesus kepada muridnya. Nah, mari kita, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Yohanes 2 ayat 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama pada tanda-tandanya dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kemudian kita akan lompat ke Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya membaca, merenungkan, dan membandingkan firman Tuhan ini, rupanya saya mendapatkan pengertian baru, ya, mendapatkan pencerahan baru. Gitu. Nah, ini mengenai kepercayaan Tuhan kepada murid-muridnya. Ya, yang pertama Tuhan usahakan itu supaya murid-muridnya itu percaya kepadanya. Ya, dia membuat mukjizat, gitu. Dia menyatakan itu, pernyataan Tuhan itu membuat murid-muridnya itu lalu percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua di Matius 16 ayat 21 tadi, itu adalah kepercayaan Tuhan menyatakan kepada murid-muridnya sudah lagi bukan untuk muridnya percaya, tapi sebagai sahabat, sebagai teman, bahwa dia mengungkapkan isi hatinya, dia mengungkapkan, mencurahkan isi hatinya, dia harus pergi meninggalkan itu semua, mengalami penderitaan. Gitu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Jadi dua ayat firman Tuhan ini adalah bagaimana Tuhan itu membuat murid-muridnya yang pertama percaya kepada Tuhan. Yang kedua bukan lagi untuk percaya kepada Tuhan, tapi pernyataan sebuah isi hati. Artinya Tuhan Yesus percaya kepada muridnya. Ya. Nah, di dalam proses kita dimuridkan, di dalam proses kita memuridkan, dua proses ini penting Bapak Ibu Saudara. Membuat kita dipercaya sebagai orang yang dimuridkan, yang bisa juga membuat muridnya percaya kepada kita untuk memuridkan dia. Yang pertama tetap butuh pernyataan, Saudara, untuk kita dipercaya maupun untuk percaya. Gitu. Nah, Tuhan menyatakan itu kepada murid-muridnya, saudaraku, murid-muridnya jadi percaya. Alkitab menyatakan begitu di dalam Yohanes 2 ayat 11. Jadi muridnya itu percaya, saudara. Nah, ini penting. Penting juga ini kita doakan, supaya Tuhan menyatakan diri kepada setiap kelompok-kelompok pemuridan. Ya, agar terjadi kepercayaan, agar terjadi apa ini namanya ya, admit, gitu ya, admit, ya, ditambahkan, gitu, ya, saudara ya, supaya pemuridan itu makin kuat, gitu, yaitu saling percaya. Nah, saling percaya ini kalau ada prosesnya, gitu. Prosesnya apa? Pernyataan yang berbeda.
saya ingat betul saudara ya, bagaimana Tuhan menyatakan hal-hal yang rohani. Tadinya dulu saya bersifat jasmani, saudara. Ya, untuk hal-hal yang rohani itu aneh. Ya, pada waktu saya pertama kali mengenal Tuhan itu, saudaraku disuruh ikut persekutuan. Nah, kok Tuhan kok dikeplok-keploki gitu ya, ditepuk-tepuk tangani gitu. Itu buat saya yang latar belakangnya suka ibadah yang syahdu, ibadah yang tenang, hikmat, ya, wah ini kurang berhikmat, kurang kultus, kurang suci gitu, saudara. Tetapi pada perjalanannya Tuhan menyatakan dirinya kepada saya, sehingga saya percaya. Dulu ya baca kitab Mazmur ya bersorak-sorailah bagi Tuhan gitu. Dulu ya baca, saudara, gitu. Tetapi berbeda. Gitu. Nah, sehingga saya jadi percaya kepada Tuhan. Gitu. Dulu saya punya murid juga tidak percaya sama saya, tetapi prosesnya itu, pernyataan-pernyataan rohani itu membuat murid saya percaya kepada saya. Demikian saya percaya kepada guru saya. Karena ada kehidupan yang berbeda, kehidupan yang dinyatakan, kehidupan yang di-show, ditunjukkan bahwa ini beda, gitu. Berbeda, penuh damai sejahtera, penuh kuasa, penuh kasih, berbeda dengan cara dunia. Lalu saya percaya. Nah, pernyataan itu, saudaraku, membuat saya percaya. Murid saya juga percaya. Nah, dimensi pemuridan ini penting, saudaraku. Nah, yang kedua, saudaraku, kepercayaan itu bukan lagi untuk percaya, untuk proses saya percaya maupun dipercaya. Tapi proses yang kedua, itu sudah merupakan seperti sahabat. Pernyataan-pernyataan kepada seorang teman, pernyataan kepada seorang sahabat, isi hatinya itu bisa keluar. Ya, seorang hamba tidak tahu kemana tuannya pergi, tapi seorang sahabat itu mengerti kemana tuannya pergi. Nah, ini juga perlu kita doakan, saudaraku. Dimensi pemuridan ini supaya saudaraku ada pernyataan isi hati, visi, tujuan. Itulah tujuan Tuhan untuk ke dunia, yaitu penyelamatan, proses penyelamatan. Ya, puncaknya adalah di penderitaan di kayu salib, saudaraku. Nah, ini pernyataan visi Tuhan, pernyataan murid-murid Tuhan itu bukan lagi dianggap proses percaya lagi, tetapi dianggapnya sebagai orang yang layak untuk dijadikan teman, layak untuk dijadikan sahabat, layak untuk diajak kerjasama. Nah, proses ini Bapak Ibu Saudaraku penting. Nah, dua-duanya ini perlu kita doakan. Nah, pemuridan kita apakah mengalami proses yang sama? Kalau enggak, saudaraku, tanpa pernyataan Tuhan, pemuridan itu hambar, saudaraku ya. Perlu pernyataan Tuhan. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang baru, hal-hal yang menggairahkan, ya, memberikan semangat ketika ada pernyataan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sangat penting. Mari kita doakan bersama-sama supaya murid-murid kita bergairah dengan hal yang baru, hal kehidupan yang baru, ya, jangan lambat seperti saya dulu, saudaraku, untuk memahami hal-hal yang rohani, ya. Mari kita berdoa bersama-sama, kita doakan bangsa kita, ya. Saya bersyukur, saudaraku, ya, setiap malam tuh saya mengikuti debat gitu ya, dan saya melihat benar-benar bahwa Tuhan membangkitkan nabi itu di antara mereka sendiri, dan perlu didukung doa supaya Tuhan urapi, membuka semuanya, ya, mata bangsa kita supaya tercelik, saudaraku ya. Kita terus dukung doa, kita juga terus doakan, saudaraku, pelayanan-pelayanan kita di wilayah-wilayah, ya, di daerah-daerah, kita doakan. Mari kita berdoa.